Selamat datang kembali di channel Ani Suryani, masih di playlist Accounting for Pension and Post Retirement Benefit. Kali ini kita bahas perubahan terkait dengan Defined Benefit Obligation. Kenapa sih Defined Benefit Obligation itu bisa berubah-ubah? Ya iya, karena kita menggunakan sistem pensiun yang Defined Benefit Plan, di mana imbalannya nilai pensiun di masa yang akan datang itu akan diset tetap, tetapi iuran yang dibayarkan oleh perusahaan itu bisa berbeda-beda tergantung dari banyak hal. Apabila ada perubahan di Defined Benefit Obligation, maka semua perubahan baik di Defined Benefit Obligation dan juga plan aset di current period itu harus direcognize, harus diakui pada comprehensive income. Jadi ada beberapa hal yang bisa mengubah nilai Defined Benefit Obligation dan juga plan assets, antara lain adalah service cost. Suku bunga dari mana? Ya, bunga dari investasi atas iuran yang sudah dibayarkan sebelum-sebelumnya. Kemudian ada juga remeasurement atau pengukuran kembali. Remeasurement ini adalah di mana aktuaris itu berperan. Dalam pension plan itu ada service cost atau biaya jasa, jadi biaya yang ditarik oleh dana pensiun untuk mengelola pensiun bagi perusahaan. Ada dua service cost, yang pertama adalah current service cost. Current service cost ini merupakan nilai kini kewajiban imbalan pasti atau NKKIP. Jadi current service cost ini merupakan kenaikan dari present value defined benefit obligation dari employee service in the current period. Past service cost itu kebalikannya adalah perubahan pada present value dari defined benefit obligation pekerja selama beberapa periode sebelumnya. Dan past service cost ini biasanya mengakibatkan adanya perubahan rencana plan amandemen. Nah, service cost ini dilaporkan di comprehensive income dan akan mempengaruhi net income. Kemudian perusahaan harus mempertimbangkan future compensation level ketika menghitung berapakah current obligation, kewajiban saat ini, dan berapakah periodic pension expense-nya. Setelah service cost ada juga net interest. Nah, net interest ini adalah suku bunga gitu ya. Jadi bunganya itu bisa dari aset, bisa juga dari kewajiban. Net interest ini dihitung dengan mengalihkan discount rate dengan defined benefit obligation dikurangi dengan plan aset, utang dikurangi dengan aset. Net defined benefit obligation itu akan menaikkan interest expense, sedangkan net defined benefit asset itu akan memberikan interest revenue. Jumlah interest expense atau interest revenue ini biasanya dilaporkan di laporan laba rugi di income statement di bagian financing. Di sini yang digunakan untuk menghitung net interest itu adalah discount rate. Jadi sama seperti utang jangka panjang yang sebelumnya sudah kita bahas, maka discount rate ini berperan untuk menentukan berapakah jumlah interest expense atau interest revenue. Jika masih bingung, silahkan tonton video berikutnya. Kita akan masuk ke contoh soal bagaimana perhitungan net defined benefit obligation.